warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Pasar Modal Syariah dari kelas ES5F akan memaparkan materi mengenai analisis pelanggaran syariah di pasar modal konvensional. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan anggota sebagai berikut. Perkenalkan, saya Pranedia Setiarani, NIM 12402113245. Nama saya Royan Effendi, NIM 12402193256. Perkenalkan, nama saya Pipit Putri Melati, NIM 12402193280. Saya Ika Sugiarti, NIM 12402193283. Perkenalkan, nama saya Wafik Zaidatul Khairah, NIM 284. Yang pertama yaitu sekuritas emiten. Sekuritas disebut sebagai perusahaan efek, yaitu perusahaan yang menjual perantara di pasar modal. Bentuk badan usaha dan badan hukumnya adalah perseroan terbatas dengan bidang usaha khusus. Perusahaan sekuritas ini harus terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yaitu yang menjadi regulator di pasar modal yang saat ini menggantikan Bapepam. Selanjutnya yaitu emiten, adalah perusahaan yang menjual kepemilikannya kepada masyarakat atau go publik. Emiten adalah sebutan bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum atau dikenal juga sebagai public offering. Perusahaan yang dimaksud di sini adalah badan usaha yang berbadan hukum. Untuk perusahaan yang menjadi perusahaan publik, ada suatu syarat minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam jumlah pemegang saham dan minimum modal yang harus dimiliki untuk dapat dikatakan sebagai perusahaan publik. Selanjutnya yaitu peran emiten dalam pasar modal. Yang pertama yaitu perluasan usaha. Modal yang diperoleh dari para investor akan digunakan untuk meluaskan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas produksi. Yang kedua yaitu memperbaiki struktur modal, menyeimbangkan antara modal sendiri dan modal asing. Yang ketiga, mengadakan pengalihan pemegang saham lama kepada pemegang saham baru. Selanjutnya yaitu syarat untuk menjadi emiten. Yang pertama, mampu menerbitkan sekuritas yang akan ditawarkan kepada investor untuk mendapatkan modal. Yang kedua, mampu menjamin bahwa sekuritas yang ditawarkan adalah legal. Untuk yang selanjutnya yaitu perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang haram. Pada dasarnya, mekanisme pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional hampir sama. Hanya saja akad dan operasional perusahaannya yang berada dalam pasar modal itulah yang sedikit berbeda. Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip syariah, di mana ada beberapa kriteria tertentu sebuah perusahaan boleh memasuki pasar modal syariah atau tidak. Efek syariah dalam Fatwa DSN MUI nomor 40/DSN MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal antara lain yaitu 1. Efek syariah, yang kedua saham syariah, yang ketiga obligasi syariah, yang keempat reksadana syariah, yang kelima efek beragun aset syariah, yang keenam surat berharga komersial syariah. Selanjutnya yaitu kriteria produk-produk investasi sesuai ajaran Islam. Yang pertama, jenis usaha. Produk, barang, dan jasa diberikan serta cara pengelolaan perusahaan emiten tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Untuk yang kedua yaitu pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian, tidak boleh mengandung unsur gharar, riba, naisir, riswah, maksiat, dan kezaliman. Untuk kriteria perusahaan yang dapat masuk ke dalam pasar modal syariah, yang pertama yaitu DSN MUI melarang rokok dan makanan yang tak memiliki sertifikasi halal masuk ke dalam pasar modal syariah, karena sudah jelas bahwa produk yang dihasilkan perusahaan tersebut sudah tak berdasarkan prinsip syariah. Untuk yang kedua, perusahaan dengan rasio kewajiban tidak halal atau
non-halal debt equity ratio terhadap ekuitas lebih dari 82%. Perusahaan dengan pendapatan non-halal alias bunga dari bank lebih besar 10% dibanding pendapatan tak layak masuk pasar. Untuk yang ketiga yaitu pengelolaan keuangan perusahaan. Saya, Pipit Putri Melati, akan memaparkan materi mengenai menjual sekuritas yang belum dimiliki atau short selling. Yang pertama yakni mengenai pengertian dari short selling itu sendiri. Adapun pengertian short selling menurut Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor 258/BL/2008, short selling merupakan transaksi yang dilakukan dengan cara penjualan efek, yang mana efek tersebut tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan. Transaksi ini merupakan penjualan sekuritas yang tidak dimiliki oleh investor, tetapi dipinjam terlebih dahulu dari broker. Pada sistem short selling ini ada dua harapan yang berada antara pihak penjual atau peminjam sekuritas dan pihak pemilik sekuritas atau pihak yang meminjamkan sekuritas. Pihak penjual sekuritas mengharapkan keuntungan dan kemerosotan harga dengan cara meminjam sekuritas kemudian menjual sekarang dan akan membelinya kembali pada harga yang lebih rendah lalu mengembalikan sekuritas tersebut kepada pemiliknya. Pengembaliannya memiliki jumlah lembar yang sama seperti saat meminjam, tapi nilai dari saham itu sendiri telah berbeda. Pihak pemilik mengharapkan keuntungan dari kenaikan sekuritas yang dipinjamkan. Nilai sekuritasnya diharapkan naik karena harga pada saat dikembalikan lebih tinggi daripada ketika dipinjamkan. Kerugian akan diderita oleh pihak peminjam sekuritas apabila harga tidak turun. Sebaliknya, kerugian akan diderita pihak yang meminjamkan sekuritas jika harga tidak naik. Jadi dapat disimpulkan bahwa transaksi short selling ini seperti permainan saham, di mana pada akhirnya salah satu pihak untung dan salah satu pihak rugi. Yang selanjutnya yakni mengenai pandangan syariah mengenai short selling itu sendiri. Transaksi short selling menurut pandangan Islam merupakan transaksi penjualan saham yang belum dimiliki oleh penjualnya. Penjual meminjam saham pada pemilik saham untuk dijual pada saat harga saham sedang naik dan segera mengembalikannya kepada pemilik saham pada saat harga turun. Oleh sebab itu, Islam melarang adanya transaksi short selling ini. Islam secara tegas melarang adanya transaksi untuk sesuatu yang belum menjadi miliknya sesuai dengan hadis Nabi SAW, yakni janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Hadis riwayat Al-Khamsah dari Hukaim bin Hizam. Transaksi short selling dalam pandangan Islam memiliki dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Short selling itu sendiri dalam pengaplikasiannya mengandung spekulasi di mana hasil dari spekulasi tersebut mengakibatkan salah satu pihak, entah peminjam saham ataupun yang meminjamkannya, mengalami kerugian ataupun keuntungan. Adapun yang selanjutnya yakni dampak yang ditimbulkan dari adanya short selling itu sendiri. Adapun dampaknya itu ada dua, yakni yang pertama, dampak yang pertama dari adanya transaksi short selling adalah runtuhnya moral masyarakat dalam berinvestasi. Di sini bisa saja investor melalui para broker melakukan goreng-menggoreng saham dengan tujuan menguasai saham perusahaan tertentu yang dibeli dengan harga murah jauh di bawah harga normalnya, melalui rekayasa transaksi ataupun dengan melemparkan isu-isu yang berdampak negatif terhadap perusahaan tertentu sehingga harga sahamnya jatuh. Adapun dampak yang kedua dari adanya transaksi short selling ini adalah adanya merugikan salah satu pihak. Pada aksi short selling, para spekulan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat. Adapun prinsip pada modal syariah menguntungkan kedua belah pihak. Namun di sini berbeda dengan aksi short selling pada pasar modal konvensional. Dalam aksi ini karena merupakan permainan saham di mana salah satu pihak akan kalah dan salah satu pihak akan menang, yang berarti salah satu pihak akan merugi.
Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan memaparkan materi manipulasi dan tadlis. Ketentuan yang melarang praktik manipulasi pasar terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 91, 92, dan 93. Berdasarkan isi dari pasal-pasal tersebut dapat diartikan bahwa manipulasi pasar adalah suatu kegiatan untuk menciptakan gambaran yang semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, harga efek di bursa, memberi pernyataan atau keterangan yang tidak benar dan menyesatkan sehingga harga efek di bursa menjadi berpengaruh. Tadlis adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Tadlis atau penipuan dalam bermuamalah dan berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut. Yang termasuk tadlis antara lain tahfif atau curang dalam timbangan dan jual beli fiktif. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara dua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama, sehingga tidak ada pihak yang dicurangi atau ditipu. Bentuk transaksi tadlis. Yang pertama, tadlis dalam kuantitas. Penipuan seperti ini dilakukan dengan mengurangi jumlah barang atau timbangan. Yang kedua, tadlis dalam kualitas. Penipuan ini seperti halnya menyembunyikan cacat barang atau kualitas buruk yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, tadlis dalam harga. Tadlis dalam harga ini adalah memasang tarif yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar. Dan yang keempat, tadlis dalam waktu penyerahan. Praktik ini terjadi karena tercederanya kesepakatan pengiriman barang. DSN MUI mengklasifikasi tindakan yang termasuk dalam kategori tadlis di pasar modal, yaitu yang pertama fund running, yaitu tindakan anggota bursa efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu efek tertentu. Atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar. Tujuannya untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian. Dan yang kedua ada misleading information atau informasi menyesatkan, yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan, sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek. Yang selanjutnya adalah transaksi gharar dan riba. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Secara istilah fikih, gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Bentuk-bentuk transaksi gharar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama jual beli barang yang belum jelas atau makdum, yang kedua jual beli barang yang tidak jelas atau majhul, dan yang ketiga jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Dalam transaksi ekonomi, gharar dilarang karena adanya keterkaitan dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar. Jadi bukan semata-mata adanya unsur risiko, ketidakpastian ataupun disebut pula dengan game of chance, karena hal ini akan mengakibatkan merugikan bagi pihak lain. Yang kedua yaitu riba. Riba adalah sebuah penambahan nilai atau bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu yang diambil dari jumlah pokok pinjaman yang harus dibayarkan oleh si peminjam. Macam-macam dari riba yaitu ada 5. Yang pertama, riba fard, yang kedua riba ayat, yang ketiga riba nasi'ah, yang keempat riba qard, dan yang kelima riba jahiliyah. Dampak-dampak dari riba yaitu yang pertama, riba dapat menimbulkan rasa permusuhan dan mengurangi rasa kekeluargaan antar individu karena melemahnya nilai sosial. Yang kedua, menimbulkan tindak kezaliman dan eksploitasi terhadap pihak yang lemah atau perekonomiannya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa malas bagi seorang yang telah memiliki dana modal karena dapat memutarkan uang miliknya tanpa harus melakukan suatu usaha. Yang keempat, bertambahnya orang-orang yang menyimpan atau menimbun hartanya hanya karena menunggu bertambahnya interest rate atau kenaikan suku bunga. Yang kelima,
menimbulkan sifat elitim dan jauh dari kehidupan bermasyarakat, padahal manusia merupakan makhluk sosial. Yang keenam, membuat manusia lupa akan kewajiban hartanya seperti infak, sedekah, dan zakat. Rekayasa permintaan dan penawaran atau bai' najas. Secara bahasa, najas berarti penawaran palsu, penawaran atas suatu barang yang dilakukan bukan karena motif untuk membeli, tetapi hanya bermotif agar pihak lain berani membelinya dengan harga tinggi. Rekayasa pasar dalam permintaan dan penawaran terjadi bila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada yang meminta terhadap suatu produk sehingga harga jual produk tersebut akan naik. Transaksi najas seperti ini diharamkan karena si penjual menyuruh seseorang untuk memuji barangnya atau menawarnya dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar ingin membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang ingin membeli. Sebelumnya, orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk ditipu. Perdagangan orang dalam atau insider trading, margin trading atau al-bai' al-juz'i. Insider trading, dalam konteks ini pelanggaran dapat saja terjadi karena adanya orang dalam proses jual beli saham di pasar modal. Ketimpangan informasi tersebut terjadi karena hanya beberapa orang saja yang mendapatkan informasi tersebut, sedangkan investor lain tidak memiliki informasi terkait hal tersebut. Insider trading merupakan tindakan pelanggaran yang harus dihindari dalam investasi. Dalam prinsip syariah, insider trading tidak dibenarkan karena merupakan tindakan kecurangan. Yang selanjutnya yaitu margin trading. Margin trading merupakan transaksi atas efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atau biasa kita sebut dengan riba atas kewajiban penyelesaian pembelian efek. Adapun larangan yang diberikan oleh MUI melalui Fatwa nomor 80 tentang mekanisme syariah perdagangan saham. Lebih lanjut, MUI menambahkan 2 transaksi lagi yang dilarang dalam bursa efek, yaitu short selling dan margin trading. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.